Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian, para hadirin, juga para pendengar maupun pemirsa Muat TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan segala puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, khususnya di kesempatan kita di malam hari ini. Atas taufik dan hidayahnya kepada kita semua, kita bisa berada dan berkumpul di masjid ini untuk bermajelis, mendengarkan faedah-faedah yang disampaikan oleh guru-guru kita. Dan untuk malam ini alhamdulillah spesial, berkenan dengan kunjungan salah seorang Ustadz Al-Fadil. Beliau adalah salah seorang Ustadz yang sangat senior, sebagaimana yang disampaikan kepada kami tentang beliau, bahwa beliau telah berdomisili di kota Mekah semenjak tahun 77. Dan saat ini beliau berada di kota Kolaka, ya, untuk keperluan dakwah. Dan alhamdulillah beliau berkesempatan untuk berkunjung dan hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita bisa beristifadah dan mengambil faedah yang banyak dari apa yang akan beliau sampaikan. Beliau adalah Al-Ustadz Al-Fadil Amiruddin Abdullah Rasul LCMH hafizahullah ta'ala. Beliau alumni dari Ummul Qura Mekah dan juga pengasuh di Yayasan Hudaya Al-Islamiyah. Sebagaimana biasa, kajian ini kita akan bagi ke dalam dua sesi, ya. Sesi pertama akan disampaikan oleh beliau, dan sesi kedua kita akan membuka sesi tanya jawab. Dan adapun materi kajian yang akan beliau bawakan adalah berkenaan dengan permasalahan akidah yang sangat mendasar, yang wajib bagi kita untuk mengetahui dan memahaminya, sehingga kita bisa benar-benar beramal yang lurus di atas keyakinan yang benar, yaitu ikhtiar di dalam takdir. Baiklah, untuk selanjutnya kita langsung saja akan mempersilahkan kepada beliau untuk memberikan faedahnya kepada kita sekalian, dan kepadanya alaihi falyatafaddal mashkura wa mahjura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Walaupun sudah tidak ada Al-Ustaz Al-Fadhil Al-Syekh atau Al-Ustaz Jejen Hafizahullah, para asatidz ra'akumullah, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, satu kemuliaan sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya suatu yang tidak pernah direncanakan sebelumnya, tapi semata kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, semata takdir baik dari Allah Subhanahu wa taala, Allah mengizinkan untuk saya bisa berada di tempat yang mulia ini, insyaallah bersama dengan orang-orang mulia, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat juga akan memuliakan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi dikatakan bahwa saya dari tahun 77 di Mekah. Lama memang pastinya gitu kan. Kalau sekarang mungkin sekitar 43 tahun. Tapi saya pernah diingatkan oleh salah seorang guru saya di Masjidil Haram, orang Indonesia, Syekh Muhammad Abdul Qadir Mandailing. Beliau mengatakan bahwa jangan kagum dengan keberadaan di Mekah yang lama. Itu bukan jaminan, kata beliau. Karena jangankan lama, onta saja lahir di Mekah sampai sekarang masih bodoh. Itu kata beliau. Ya kan? Akan tetapi sebodoh seperti apapun, sesedikit seperti apapun ilmu yang ada, tidak ada salahnya kalau yang sedikit itu juga kita coba untuk berbagi. Kata orang Arab, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh. Yang tidak bisa kita sempurnakan, tidak bisa kita lakukan semuanya, jangan pula ditinggalkan semuanya. Jadi saya ingin katakan bahwa ketuaan, kelamaan di Mekah itu bukan indikasi bahwa kita sudah melakukan yang banyak untuk agama ini. Banyak orang-orang yang mungkin hanya beberapa tahun di Mekah lalu kembali ke kampungnya, justru memberikan faedah yang begitu banyak kepada umat, lebih daripada orang-orang yang mungkin lama di Mekah. Ada orang yang mungkin ilmunya sangat-sangat mungkin berbanding dengan yang lainnya sederhana, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya untuk melakukan sesuatu untuk agama Allah, di mana manfaat yang didapatkan justru alhamdulillah sangat-sangat meluas. Pengasuh Pondok Al-Amin di Sumeneb itu hanya tamatan Gontor, cuma 6 tahun, nggak pernah sekolah di luar negeri. Saya rasa Kiai Haji Syukran Ma'mun pun itu cuma tamatan Gontor, malah mafsul kalau nggak salah gitu kan ya. Wallahu alam. Akan tetapi justru dengan kesungguhannya beliau bisa melakukan yang sungguh-sungguh sangat bermanfaat untuk umat. Jadi sekali lagi saya ingin katakan bukan suatu mizah, bukan suatu keistimewaan kalau kemudian ada seseorang yang mungkin lama tinggal di Mekah, ya kan ya? Kecuali jika keberadaan di Mekah memang dimanfaatkan. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah.
Satu karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia, bahwa Allah memilih kita untuk menjadi khalifah di permukaan bumi ini. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah yang dalam artian bahwa manusia oleh Allah Subhanahu wa taala dimandatkan kepadanya untuk menjadi makhluk yang mengatur kehidupan di permukaan bumi ini. Dan ini adalah satu bentuk pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Walaupun sesungguhnya pemuliaan itu telah Allah Subhanahu wa taala i'lankan di dalam Al-Qur'an kepada kita semuanya, bahwa walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Jadi pada prinsipnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita manusia adalah makhluk mulia. Mulia dalam penciptaannya, mulia dalam risalahnya, mulia dalam bentuk tubuhnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidak ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bentuk penciptaannya begitu sempurna berbanding dengan yang lainnya lebih daripada manusia. Dan bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala, atau di antara bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah sewaktu kemudian Allah memberikan kepada kita ruang untuk berbuat, ruang untuk berikhtiar, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang itu kepada kita untuk kita melakukan sesuai dengan misi yang Allah Subhanahu wa taala kehendakkan dari kita. Dan di antara hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala lengkapi kita dengan peluang untuk berikhtiar, di mana Allah Subhanahu wa taala menundukkan semua makhluk-makhluk lain untuk bisa dikelola oleh manusia. Di salah satu ayat dalam Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hajj ayat 65, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahr. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrihi wa yumsikus samaa an taqa'a 'alal ard illa bi idnih innallaha bin nasi laraufur rahim. Tidakkah engkau pikirkan bagaimana Allah memudahkan penggunaan semua yang ada di bumi bagi kepentingan kalian? Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga perahu yang berlayar di laut dengan izinnya. Allah menahan langit agar tidak runtuh ke bumi,
semua itu berjalan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang kepada semua manusia. Ayat ini, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga akhwat, pengisyaratan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwa sewaktu Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang kepada kita untuk berikhtiar, kita tidak dibiarkan untuk melakukan di kemampuan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala memang sudah memudahkan semuanya dan menundukkan makhluk-makhluk semuanya untuk dimanfaatkan dan dipergunakan oleh manusia. Dan saya rasa ini bisa kita lihat dalam kenyataan kehidupan kita. Gunung mudah termanfaatkan oleh manusia, laut mudah termanfaatkan oleh manusia, bumi mudah dimanfaatkan oleh manusia, hatta binatang-binatang sekalipun itu mudah dimanfaatkan oleh manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di samping ruang yang Allah berikan kepada manusia untuk berikhtiar, di samping kemudahan-kemudahan yang telah Allah berikan kepada manusia untuk melakukan yang bisa dia lakukan di permukaan bumi ini, dari sejak pertama Allah sudah mengisyaratkan kepada kita bahwa segala-galanya menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Semua sesuatu itu kita ciptakan sesuai dengan ketetapan-ketetapannya, sesuai dengan takdirnya. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu syai'in biqadar. Kata Rasulullah, semua sesuatu itu sesuai dengan takdirnya. Hatta al-ajzu wal kaisu atau wal kayyisu. Hatta lemahnya orang yang lemah dan pintarnya orang yang pintar, itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan yang tidak ada satu orang pun yang mungkin bisa merubahnya. Dan ini juga ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'lam," ini pengisyaratan dari Rasulullah bahwa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang bisa merubahnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'lam annal ummata law ijtama'at," ketahuilah, andaikan semua orang, semua umat berhimpun ala ayyanfa'uka bi syai'in, untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu illa bi syai'in qad qaddarahu Allah, qad katabahu Allah, kecuali sesuatu yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, walau ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in, andaikan mereka berhimpun untuk mendatangkan suatu mudarat kepadamu, lam yadurruka bi syai'in, lam yadurruka, mereka tidak akan bisa mendatangkan suatu kemudaratan pun illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika, kecuali sesuatu yang memang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Clear semuanya. Rufi'al aqlamu wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat, semua sudah tercatatkan, dan buku pun telah ditutup.
Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah mungkin ujiannya. Disinilah mungkin ujiannya. Di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang kepada kita untuk berikhtiar. Di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ruang untuk melakukan sesuatu. Dan Allah juga yang mengatakan bahwa perbuatan kalian itu akan menentukan seperti apa kalian jadinya. Di dalam salah satu ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan bahwa innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali jika dia yang berusaha untuk merubah dirinya. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita bahwa nasib kita, hidup kita di permukaan bumi ini sangat-sangat ditentukan oleh kesiapan kita untuk merubah diri kita. Ada ruang sekali lagi yang Allah berikan kepada kita untuk beriktisab, untuk melakukan sesuatu. Nah, ini yang saya katakan bahwa disinilah ujiannya. Dan disinilah terpelesetnya hampir semua manusia-manusia yang kemudian lupa akan hakikat dirinya. Lupa akan penciptaan Allah pertama, bahwa semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahwa itu adalah ujian, Allah Subhanahu wa taala memang dari sejak pertama mengisyaratkan kepada kita bahwa kita memang terciptakan untuk diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk Allah menguji kita, siapa di antara kita yang betul-betul baik amalannya. Nah, pertanyaan yang mungkin kita coba untuk jawab di perkara ini, ahsanul amal di perkara menemukan titik yang dikehendaki oleh Allah antara diberikannya kita ruang untuk melakukan sesuatu dengan iman kita akan segala-galanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang masalah pelik dalam dunia pemikiran manusiawi, hatta dalam Islam sekalipun. Para filosof bingung menghadapi untuk menemukan titik temu di masalah ini. Ulama Islam, para mutakallimun juga bingung menemukan atau menjelaskan sekalipun tentang perkara ini. Dan sampai sekarang pun permasalahan itu belum terbuka dengan sempurna. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu kali keluar dari rumahnya untuk ke masjid. Dia dapati sahabat-sahabatnya sedang membincangkan masalah takdir. Rasulullah kemudian memerah mukanya, yang itu menunjukkan isyarat bahwa Rasulullah sedang marah. Dan Rasulullah selalu mengingatkan bahwa idza dzukiral qadaru fa amsiku. Jika sudah berbincang tentang takdir, semestinya kita berhenti, kecuali kita lanjut dengan keyakinan beriman akan mestinya, akan mutlaknya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti apa semestinya kita bersikap?
kita boleh melakukan apa-apa, dan itu kita rasakan dengan kemestian kita beriman bahwa segala-galanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu mendengar apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita, guru-guru kita, bahwa semestinya kita faham dalam masalah ini bahwa melakukan sesuatu itu adalah memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Beramal, berkarya, beriktisab itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini sudah titik jelas untuk kita bisa memahaminya. Dimestinya kita beriman bahwa segala-galanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mesti insya Allah kita mesti yakinkan, atau prinsip yang mesti kita pegang di permasalahan ini adalah tidak goyahnya keyakinan kita bahwa segala-galanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak meninggalkan untuk berkarya, beramal dan beriktisab, dengan keyakinan satu, bahwa saya melakukan amal ini bukan untuk merubah ketetapan Allah, akan tetapi saya sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang tidak difahami oleh iblis, yang menyebabkan kemudian dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat mengatakan dan Al-Quran menceritakan, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Semuanya melaksanakan perintah Allah kecuali iblis. Riwayat Israiliyat mengatakan bahwa, saya tidak akan melihat sikapnya iblis, dia hanya ada riwayat mengatakan bahwa iblis itu tidak mau sujud kepada Nabi Adam, alasannya bahwa dia hanya ingin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini keteledorannya. Itu mungkin akan benar kalau itu menurut saya, tapi iblis lupa yang memerintahkannya untuk sujud adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ingin saya katakan di sini, dimestinya kita beriman akan segala-galanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita berkarya, beramal dan beriktisab. Yang mesti kita yakini adalah sewaktu saya beriktisab, saya sesungguhnya sedang melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa kita katakan bahwa itu adalah titik temu yang mungkin akan menyelesaikan banyak masalah. Karena itu tidak mesti dibenturkan, ya kan ya. Ini kemudian terisyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala sewaktu ia mengatakan bahwa kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga yang menciptakan perbuatan kita. Ya kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu khalaqakum. Allah yang menciptakan kamu. Wa ma ta'malun. Dan Allah juga yang menciptakan apa yang engkau kerjakan. Sebenarnya kalau kita mau mendalami masalah ini, itulah penjabaran yang saya sebutkan tadi, itu adalah penjabaran daripada ayat ini, bahwa kita berkeyakinan pasti sekali lagi bahwa segala-galanya memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, hatta bodohnya orang bodoh itu adalah takdir Allah, hatta pintarnya orang pintar itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala.
Terus kenapa kemudian kita mesti belajar? Kenapa kita mesti mencari uang? Kenapa kita mesti berjalan ke sana kemari untuk mendapatkan sesuatu yang menurut kita akan kita dapatkan dengan pekerjaan itu? Saya katakan, untuk menyelesaikan permasalahan mesti kita yakini bahwa saya sedang melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah ini kalau kita jadikan sebagai pedoman dalam meyakini permasalahan ini, kita tidak akan mendapatkan, kita tidak akan dihadapkan pada benturan antara tertetapkannya segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ruang yang Allah berikan kepada kita untuk berikhtiar. Karena ikhtiar yang kita lakukan itu kita yakini bahwa dia adalah bagian daripada ketaatan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saya coba untuk jelaskan agar kita tidak terpeleset untuk kemudian menisbatkan perkara-perkara dalam kehidupan ini kepada diri kita, karena semuanya mesti ternisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mentakhir kehidupan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an diceritakan bahwa daun kering yang menurut logika manusiawi itu memang sudah saatnya untuk jatuh dari pohonnya, untuk gugur. Tapi itu pun oleh Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita bahwa yang sesuatu yang menurut teori manusiawi bahwa dia sudah saatnya memang gugur, Allah katakan dia tidak akan gugur jika tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara-perkara yang apatah lagi kalau perkara itu memang bukan seperti itu. Sudah menjadi kemestian bagi kita untuk meyakini dengan pasti bahwa tidak ada ta'thir dalam kehidupan ini kecuali ta'thir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita oleh Allah Subhanahu wa taala dianjurkan untuk melakukan sesuatu, yang mesti kita yakini adalah saya lakukan sesuatu ini bukan untuk mentakfir, akan tetapi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah melaksanakan keyakinannya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah kan punya ketentuan dalam kehidupan ini. Ada sunnatullah, ya kan? Dan sunnatullah itu Allah yang menetapkannya, dan dia tidak akan pernah berubah. Sunnatullahi walan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak akan pernah berubah. Jadi kalau saya berbicara tentang yang mesti kita yakini, agar keyakinan kita itu, akidah kita itu tidak kemudian tanpa sadar kita sesungguhnya sudah memperduakan Allah Subhanahu wa taala. Kan ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa ma yu'minu aktsaruhum illa wa hum musyrikun. Kita sudah beriman sesungguhnya, akan tetapi ternyata iman kita itu masih ada titik-titik syirik dalam diri kita. Nah, ini yang mesti kita bersihkan. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada sedikit pun noda-noda yang menodai iman kita dari unsur-unsur syirik, unsur-unsur yang kita berkeyakinan bahwa di sana ada mu'athir selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu kemudian yang kita lakukan itu ternyata kemudian menghasilkan seperti ini,
Itu mesti kita yakini bahwa hasil itu karena memang seperti itulah sunnatullah. Seperti itulah sunnatullah. Dan itu semua Allah sudah jelaskan semuanya tentang penyakit umpamanya kan. Rasulullah SAW mengatakan bahwa ma anzalallahu da'an illa anzala ma'ahu dawa. Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali Allah akan turunkan bersamanya obatnya. Jadi sewaktu kita berobat, jangan sekali-kali muncul dalam akidah kita, hati kita, bahwa yang akan menyembuhkan itu obat itu. Tetapi saya sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sunnatullah bahwa orang yang berobat akan tersembuhkan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu sunnatullah. Ya kan? Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya hanya ingin katakan sekali lagi bahwa ini penting untuk kita posisikan pada posisinya agar kita setidak-tidaknya terselamatkan dari syirik, walaupun itu syirik titik-titik syirik. Apalagi kalau kemudian kita berkeyakinan bahwa memang ada mu'athir, ada yang berpengaruh di wujud ini selain Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Tapi yang pasti adalah sekali lagi saya katakan, kita sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ini kita biarkan berlarutan dan kemudian kita larut dalam mengakui tentang kemampuan kita untuk melakukan sesuatu dan memang Allah memberikan itu kepada kita, kita lupa akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan menjadikan manusia kemudian mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha agung, seperti yang dilakukan oleh Firaun. Merasa bahwa dia mampu, merasa bahwa dia memiliki, merasa bahwa dia sanggup untuk melakukan sesuatu lepas daripada kontrol Allah Subhanahu wa taala atau kontrol takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjerumuskan manusia. Saya ingin katakan sekali lagi bahwa ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sekali lagi beriman kepada takdir seperti yang kita fahami semuanya adalah sesuatu yang mesti, karena dia adalah rukun iman. Meyakini bahwa segala-galanya memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merujuk sekali lagi kepada hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, hattal ajzu wal kayyisu, sampai kebodohannya orang bodoh, kepintarannya orang pintar, itu semuanya sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti yang sering dikatakan oleh orang-orang awam, kalau begitu ngapain kenapa harus belajar kalau memang sudah tertentukan bahwa dia bodoh? Ya kan ya? Terus kenapa mesti belajar kalau kemudian di ilmu Allah bahwa dia akan menjadi orang pintar? Di sinilah saya ingin katakan sekali lagi, di sini ruang ikhtiar yang Allah berikan kepada kita untuk kita melakukan sesuatu, karena yang memerintahkan kepada kita untuk belajar siapa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi adakah jaminan bahwa setiap orang yang menuntut ilmu itu akan langsung menjadi pintar? Tidak ada jaminan. Ya kan ya? Dari sekian ribu santri yang ada di satu pondok pesantren, yang kemudian yang akan menjadi ulama mungkin hanya segelintir. Tak mungkinlah seribu-seribunya menjadi ulama semuanya. Ya kan ya? Sebenarnya ini ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa semestinya kita itu melaksanakan saja perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian seperti apa yang akan terjadi, dia tidak akan meleset daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang dengannya kita akan bisa menjadi orang-orang yang punya keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan keyakinan-keyakinan yang semestinya, dan kita tidak tercederai atau tidak ternodai oleh sedikit pun noda-noda syirik. Rasanya itu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustadz yang telah menyampaikan kajiannya. Alhamdulillah sangat berfaedah bagi kita, dan kita masih punya waktu yang cukup panjang. Siapa tahu ada di antara hadirin yang ingin bertanya, dan juga para pemirsa ataupun juga para pendengar yang bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat. Kenapa? Boleh. Ya, pertanyaannya boleh ya berhubungan dengan materi atau juga di luar dari materi, atau juga mungkin bisa meminta faedah-faedah dari beliau selama pengalaman beliau yang mungkin bisa kita ambil pelajaran yang berharga. Baik, kita buka tanya jawab, dan terlebih dahulu kita persilakan kepada ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar yang disampaikan Ustadz, ketika kita berikhtiar, kita ketika dibenturkan dengan perkara yang namanya takdir, kita berada pada level confused, level yang begitu bingung. Nah, mungkin pertanyaan saya Ustadz, apakah benar cara berpikir saya ketika kemudian saya ingin keluar dari zona confused itu, zona bingung terhadap perkara takdir, saya hanya berpikir begini: segala sesuatu amal perbuatan yang sifatnya akuntabilitas yang dipertanggungjawabkan, itu yang kemudian saya kedepankan. Karena setiap yang berakuntabilitas pasti dia punya petunjuk, sehingga kemudian amal-amal yang saya lakukan selalu pada ranah yang akuntabilitas yang dipertanggungjawabkan, dan kemudian perkara-perkara yang di luar itu menjadi hak prerogatif Allah. Saya tidak perlu memikirkan itu. Apakah kemudian ini menjadi benar cara berpikir saya dalam berikhtiar? Contoh misalnya Ustaz, dalam dakwah, ketika kemudian kita sudah berdakwah dengan petunjuk yang sudah ditetapkan Allah, kemudian kita diperhadapkan dengan banyak resiko terhadap dakwah itu, berbenturan dengan berbagai hal, kita tetap berdakwah ya sebagai bentuk bahwa ini akan menjadi akuntabilitas di hadapan Allah. Nah, artinya apakah cara berpikir ini benar, cara berpikir saya ini benar untuk keluar dari zona kebingungan pada perkara takdir? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Akhi kita tadi, kalau saya boleh memahami pertanyaannya, bahwa beliau ingin mengatakan bahwa kita hanya menyibukkan diri untuk melakukan yang diperintahkan oleh Allah, tanpa mesti menyibukkan diri untuk membahas tentang apa yang telah Allah takdirkan. Mungkin begitu ikannya. Dan semestinya memang seperti itu ikannya. Dan untuk memudahkan pemahamannya, dan itu sudah dijelaskan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah, bahwa yang akan menyelesaikan permasalahan ini adalah sewaktu kita bisa faham dengan baik bahwa apa itu irada kauniyah dan apa itu irada syar'iyah. Kalau ini terfahami dengan baik, hampir permasalahan ini akan terselesaikan. Yang dimaksud dengan irada kauniyah adalah kehendak Allah berkaitan dengan dirinya, kehendak Allah yang berkaitan dengan yang dia lakukan, berkaitan dengan Allah, dengan apa yang dia tetapkan. Adapun irada syar'iyah adalah berkaitan dengan apa yang Allah inginkan dari kita untuk kerjakan.
Nah, kalau saya ingin merujuk kepada yang antum sebutkan tadi, bahwa kita itu semestinya menyibukkan diri pada irada syar'iyah, kepada permasalahan-permasalahan apa yang Allah ingin, apa yang Allah kehendakkan untuk dari kita, apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita untuk kita lakukan. Karena tanggung jawab itu akan berkaitan dengan ini. Tanggung jawab ini berkaitan dengan ini. Adapun irada kauniyah memang betul, itu tidak boleh kita bahas. Allah Subhanahu wa taala kan itu berkaitan dengan perbuatan Allah, berkaitan dengan apa yang telah Allah tetapkan. Itu memang tidak boleh kita campuri, dan itu sudah Allah katakan dalam Al-Qur'an, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh kita tanyakan apa yang dia kerjakan. Udah, itu sudah selesai, menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang mesti kita kerjakan adalah tentang apa yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah menghendaki kita melakukan solat, kita tidak solat. Allah menghendaki kepada kita untuk mengaji, menuntut ilmu, kita tidak menuntut ilmu. Di sini pertanggungjawabannya, bahwa nanti kita akan menjadi orang alim dalam takdir Allah atau tidak menjadi orang alim di takdir Allah, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya sekali lagi, kalau kita bisa menyelesaikan pemahaman kita berangkat daripada bahwa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ada punya dua irada. Satunya irada kauniyah, dan irada kauniyah itu berkaitan dengan dirinya, apa yang dia lakukan, apa yang telah dia tetapkan. Dan perkara ini oleh Allah Subhanahu wa taala katakan, la yus'alu amma yaf'al. Jangan tanya Allah kenapa dia melakukan seperti ini. Yang kedua adalah irada syar'iyah. Di irada syar'iyah inilah yang artinya apa yang dikehendaki Allah dari kita untuk kita lakukan. Dan di sini pertanggungjawabannya, dan semestinya di sini kita menyibukkan diri kita di perkara-perkara apa yang Allah inginkan dari kita, menyibukkan diri kita di masalah irada syar'iyah. Saya rasa kalau ini terpahami dengan baik, selesai permasalahannya. Jadi benar antum katakan, daripada kita menyibukkan diri kita untuk kebingungan yang akan memunculkan kebingungan dalam istilah antum, ya kan ya, dan memang membingungkan, ya kan ya. Sikap yang mesti kita sikapi adalah kita tidak mencampuri irada kauniyah yang Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menciptakan ada orang hidungnya mancung, Allah menciptakan ada orang hidungnya pesek, Allah menciptakan ada orang kaya, ada orang miskin. Itu bukan urusan kita. Yang menjadi urusan kita adalah berbuatlah dengan baik untuk menjadi orang kaya sesuai dengan yang apa yang Allah inginkan dari kita agar mendapatkan kekayaan. Dan di situ pertanggungjawabannya. Untuk dapat duit, irada syar'iyahnya Allah katakan jangan mencuri. Ya kan ya. Yang Allah anjurkan kepada kita apa? Allah menyediakan keuntungan 9 keuntungan itu dalam perdagangan. Di sini areal kita, dan di sini areal ikhtiar kita. Di sini yang Allah katakan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Saya rasa ini yang bisa saya jawabkan. Wallahu a'lam. Barakallahu fiikum Ustaz. Selanjutnya kalau masih ada dari hadirin, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari pertanyaan ikhwah tadi, terkadang ketika orang sudah mencapai derajat kepintaran atau kekayaan tertentu, secara tidak sadar dia mengatakan bahwa kekayaan ini atau kepintaran ini berasal dari kecerdasan saya sendiri atau dari usaha saya. Tapi terbagi dua orang dalam hal ini.
Ada kemudian yang kedua yang mengatakan sebatas ini adalah kecerdasan atau kepintaran saya sendiri. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa semua kekayaan ini memang karena kepintaran saya dan itu adalah karunia Allah. Apakah itu pernyataan kedua pernyataan ini termasuk kesombongan atau bagaimana Ustaz cara menyikapi karunia atau takdir yang baik yang diberikan oleh Allah kepada kita? Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. 6. Saya pintar karena memang saya pintar. Saya pintar karena karunia Allah. Tentu yang sombong itu adalah yang pertama, dan itu dosanya Qarun, ya kan? Sewaktu menisbatkan kekayaan yang dia miliki itu disebabkan karena kepintarannya berdagang, ya kan? Nah, yang semestinya kita lakukan adalah seperti apapun hasil daripada ikhtiar kita, dan seperti apapun hasil yang Allah beri, yang kita dapatkan daripada ikhtiar kita, satu yang tidak boleh hilang. Apa yang antum katakan untuk masalah yang kedua, bahwa ini mesti kita lihat bahwa itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena secara kenyataan pun tidak mungkin kita mengatakan bahwa ini saya dapatkan karena kepintaran saya. Dari mana? Karena kenyataannya banyak orang pintar, ya kan ya? Banyak orang pintar yang ternyata kemudian tidak menjadi orang pintar. Banyak orang cerdas, tapi ternyata kemudian tidak menjadi orang alim gitu kan, ya kan? Dan kalau kembali kepada pengalaman pribadi saya menemukan waktu saya belajar teman-teman yang memang sampai pada tingkat kepintaran yang luar biasa. Benar. Di sisi lain ada teman yang biasa-biasa saja. Tapi dalam kenyataannya kemudian justru yang menjadi ulama, justru yang kemudian mampu untuk mendidik, yang mampu kemudian melahirkan generasi-generasi yang berilmu, bukan yang pintar. Ikannya. Nah, ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kepintaran bukan sesuatu yang menentukan. Sewaktu kemudian memang itu kita dapatkan, satu yang tidak boleh hilang, bahwa itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Saya punya teman yang sangat-sangat pintar, ya kan ya. Saya punya teman itu di Ummul Qura itu apa namanya? Muaddalnya IP namanya ya. IP namanya ya. Indeks prestasinya itu di atas 4. Di atas, di sana kita tuh indeks prestasinya maksimalnya 5 kan. Bukan seperti di sini. bukan di sini. Enggak, di atas 4. Artinya itu mumtaz. Ya kan ya? Tapi kemudian dalam kenyataannya memang dia pintar hasil ujian. Tapi yang terjadi kemudian sekarang ini dia hanya menjadi pembimbing jemaah haji. Kan? Bermanfaat mungkin ilmunya. Ada teman yang lain segenerasi dengan kami, biasa-biasa saja, tidak terlalu pintar, itu buka pesantren di salah satu tempat yang muridnya sekarang sudah ada yang doktor. Ya kan ya? Kenapa itu bisa terjadi? Karena pintarnya saya? Tidak. Karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya ingin katakan, siapapun dan di bidang apapun di mana orang merasa bahwa itu dia dapatkan berdasarkan kemampuannya, itulah dosa Qarun. Dan itu adalah kekufuran, seperti kufurnya Qarun. Tapi semestinya seperti antum katakan di yang kedua tadi, bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita, ilmukah, kekayaankah, kesehatankah, ya kan ya, itu mesti kita yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa yang memberikan itu adalah Allah. Walaupun saya sehat karena saya istilahnya melakoni gaya hidup untuk sehat. Walaupun saya kemudian menjadi alim karena saya memang rajin belajar dan saya punya otak yang cerdas. Walaupun nanti saya menjadi kaya karena memang saya pedagang yang pintar.
Tapi jangan sekali-kali menisbatkan kekayaan, kepintaran dan kesehatan kepada diri kita, tapi nisbatkanlah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang apa? Ini yang kita katakan tadi, selesai bila kita bisa memahami bahwa Allah itu punya dua iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Bahwa saya menjadi pintar, itulah iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah yang menentukannya. Bahwa saya berusaha untuk menuntut ilmu dengan kepintaran saya, itulah iradah syar'i, itulah iradah syar'iyah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Ustaz, selanjutnya masih ada, waktu kita masih agak panjang. Nah, silakan. Bismillah. Terkadang kita ini dalam melakukan usaha ada kecenderungan untuk menebak takdir. Maksud saya begini, Ustaz. Kadang misalnya kita berusaha di satu bisnis tertentu, kemudian kita sudah misalnya melakukan berbagai cara yang menurut kita itu bisa berhasil, ternyata tidak berhasil, sehingga kita berkesimpulan, oh, kayaknya ini bukan takdir saya di bidang ini. Kemudian kita beralih ke bidang yang lain. Nah ini Ustadz gimana? Apakah sementara di sisi lain juga kita tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah? Nah, apabila muncul kesulitan-kesulitan itu, bolehkah kita mengambil kesimpulan, berarti bukan takdir saya di sini, saya harus ke bidang yang lain atau ke tempat yang lain? Itu gimana Ustadz? Tidak ada satupun, maaf ya, tidak ada satupun di wujud ini yang terjadi kecuali karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemudian ternyata usaha yang sudah begitu maksimal justru menghasilkan sebaliknya, itulah ketetapan Allah. Dan yang mesti menjadi prinsip bagi orang-orang yang beriman, di samping kita meyakini bahwa itu ketetapan Allah, satu juga yang mesti kita yakini untuk menenangkan hati ini, dan itu yang Allah katakan dalam hadis yang lain, nanti kita sebutkan, bahwa tidak ada satupun ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak baik. Itu yang menjadi prinsip. Itu menjadi prinsip. Semuanya di wujud ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tidak baik. Semua baik. Walaupun zahirnya yang kita bisa fahami pada saat itu bahwa itu tidak baik bagi kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Itu kata Allah sudah ingatkan sebelumnya. Bisa saja ada sesuatu yang engkau tidak suka. Siapa yang suka gagal? Ya kan ya? Siapa sih yang suka yang terjadi bertentangan dengan yang dia inginkan? Kita tidak suka. Akan tetapi dengan keyakinan kita bahwa semua ketetapan Allah itu baik, kita akan dengan tenang mengatakan bahwa di balik ketidakbaikan menurut saya ini, Allah simpan di sana kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Ada ayat juga yang mengatakan seperti itu kan? Seperti itu, Pak. Makanya disinilah Rasulullah SAW mengatakan apa? Ajibtu min amril mu'min. Saya ta'ajub dengan keadaan orang yang beriman. Amruhu kulluhu khair. Semua permasalahannya selalu baik. Idza asabahu khairun syakar wa idza asabahu syarrun sabar. Jika yang dia dapatkan sesuai dengan yang dia inginkan dan itu adalah kebaikan, dia bersyukur. Tapi bila yang terjadi kemudian sebaliknya, tidak seperti yang dia inginkan, dia bersabar. Bukan bersabar dengan meyakini bahwa ini tidak baik, justru yang akan menggiring kita bisa bersabar bila kita yakin bahwa tidak tercapainya yang kita inginkan itu, sesungguhnya di baliknya ada kebaikan yang banyak. Itu akan menjadikan kita bersabar mensikapi ini. Jadi kalau Bapak sudah berusaha maksimal usahanya, ya kan, semua jalur-jalur atau sunnatullah dalam permasalahan sudah kita lakukan,
ternyata kemudian hasilnya tidak seperti yang kita inginkan, ya kan ya. Itu yang mesti kita yakini, bahwa itulah ketetapan Allah, dan ketetapan Allah pasti baik, ya kan. Mungkin saya tidak bisa fahami sekarang kebaikannya, tapi pastinya Allah menyembunyikan di balik segala permasalahan yang telah Dia tetapkan kebaikan-kebaikan yang mungkin kita bisa fahami sekarang, atau mungkin kita bisa fahami berikutnya. Yang pasti tidak ada satupun ketetapan Allah yang tidak baik. Itu yang pasti. Nah, wallahu a'lam. Tinggal terus saja berusaha. Gagal sekali, berusaha lagi. Karena tidak boleh ada putus asa dalam berusaha. La tayasu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz atas faedahnya. Kita ambil dulu satu SMS yang telah masuk. Ini nampaknya dari seorang pemuda ini Ustaz, tentang ikhtiar. Bismillah, saya mau bertanya Ustadz, bagaimana cara kita mengikhtiarkan agar kita tidak kebablasan dalam menyikapi rasa suka kita kepada lawan jenis jika kita sudah meyakini kesolehannya? Masya Allah. Nah. Gimana? Bagaimana cara kita mengikhtiarkan agar kita tidak kebablasan dalam menyikapi rasa suka kita kepada lawan jenis jika kita sudah meyakini akan kesolehannya? Masya Allah. Mudah. Kalau sudah, supaya tidak kebablasan dalam bersikap terhadap orang yang kita sukai dan kita sudah yakini bahwa dia itu adalah baik, ya kan ya. Kalau berkaitan dengan akhwat, langsung lamar, selesai urusan, halalkan, ya kan ya, supaya tidak kebablasan. Kan yang ditanyakan supaya tidak kebablasan, sedangkan dia sudah yakin bahwa dia adalah baik, ya kan ya. Kalau dia tidak bersegera menghalalkannya dalam bahasa orang sekarang, ya kan ya, justru itu membuka ruang untuk kebablasan, ya kan ya. Mungkin dia bisa mengendalikan dirinya untuk tidak bablas secara fisik, ya kan ya. Tapi siapa yang bisa mengendalikan dirinya untuk tidak kebablasan secara pikiran? Dan itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dipertanggungjawabkan. Benar tidak? Nah, jadi sekali lagi, kalau yang ditanyakan bagaimana supaya tidak kebablasan, kalau kita sudah suka dengan seseorang dan kita sudah tahu kesalehannya, sudah pantas untuk menjadi pendamping kita, supaya tidak kebablasan, segera ya kan? Bilang apa, laporkan ke Ustadz Jejen gitu kan. Biar segera ditindaklanjuti. Wallahu alam. Barakallahu fikum. Selanjutnya kalau masih ada pertanyaan dari para hadirin, kami persilakan. Tafadhal. Ada? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya Ustadz bukan pertanyaan tapi sedikit nasihat tentang buat kami para penuntut ilmu, karena kadangkala mungkin saya pribadi kadang sering merasa lebih baik dari orang lain. Ketika saya sudah belajar, ternyata walaupun kenyataannya mungkin teman-teman begitu, maksudnya masih jarang yang ikut ngaji, tapi bagaimana kita bisa menyikapi dirinya kita supaya tidak merasa lebih soleh dari teman kita itu sendiri. Mungkin itu saja. Itu saja. Allah bilang dalam Al-Quran, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Justru merasa bahwa kita sudah hebat, itu yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tuzakku anfusakum, jangan engkau mensucikan dirimu, jangan engkau, kalau saya bahasa artikan lain, jangan engkau merasa lebih alim dari yang lain, ya kan ya. Karena sesungguhnya yang paling tahu tentang siapa yang paling bertakwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau itu muncul perasaan seperti itu, tendang jauh-jauh. Ingat firman Allah bahwa Allah melarang kita untuk mensucikan diri kita, menganggap diri kita lebih pintar dari yang lain, ya kan ya. Setan itu
Setan. Loh, sebenarnya itu akan sedikit bisa terkendalikan dengan mencoba untuk memeriksa diri kita. Ya kan ya? Siapa Iko mau mengatakan lebih sudah pintar, sudah hafal ke Bukhari, sudah hafal Muslim, sudah hafal 30 juz, sudah membaca tafsir ulama-ulama kita. Kan ketololan kalau mau mengatakan bahwa saya lebih pintar. Nah, paling dongok ki. Itulah masalahnya, ikhwan. Jadi kalau muncul pikiran-pikiran seperti itu, yang pertama ingat firman Allah Subhanahu wa taala. Allah larang kita untuk wala tuzakku anfusakum. Jangan sucikan dirimu. Satu. Yang kedua, periksa diri kita, kenali diri kita. Siapa diri kita sesungguhnya? Ya kan ya? Siapa diri kita sesungguhnya? Nah, kalau kita periksa diri kita sesungguhnya, kita akan faham betul seketika itu juga bahwa kita sesungguhnya tidak siapa-siapa. Ya kan? Imam Syafi'i sebelum pergi belajar ke Imam Malik ke Madinah, itu sudah hafal Muwatta sebelumnya. Sebelum pergi belajar Muwatta sudah dihafal. Ya kan ya? Nggak usah cerita dengan yang lain-lainnya. Kan dikatakan bahwa Imam Bukhari itu menghafal 1 juta hadis. Ya kan? Makanya dikatakan bahwa beliau itu adalah Amirul Mukminin fil hadis. Nah, kalau melihat itu semuanya, lantas kita mencoba mengenali diri kita, siapa kita sebenarnya? Ya, alhamdulillah lah diajak Ustadz Jajan untuk bisa menyampaikan atau berbagi sedikit daripada ilmu yang ada. Alhamdulillah. Tapi sekali lagi saya ingin katakan, bila perasaan itu muncul, bila kita memang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat larangan Allah Subhanahu wa taala bahwa wala tuzakku anfusakum. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Ya, masih ada waktu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berkaitan dengan takdir, Anda coba menghubungkannya dengan fenomena yang saat ini terjadi, yaitu tes CPNS. Di sini rupa-rupanya memang kayaknya takdir ini kayak berjalan seperti itu. Di sini kita lihat baik yang pintar maupun yang bodoh. Ada juga memang yang pintar memang dasarnya belajar dari jauh hari memang ditakdirkan mungkin seperti itu lulus. Ada juga kemudian yang tidak belajar tiba-tiba lulus, seperti itu. Contohnya memang ada beberapa teman anak yang dia bercerita kepada saya bahwa saya tidak pernah belajar. Nah, istrinya juga dia katakan memang dia tidak pernah belajar, namun kemudian ternyata dia lulus. Dibanding teman-temannya, dibanding saingannya mungkin sudah beberapa kali tes kemudian tidak juga lulus. Ada juga beberapa teman saya juga memang juga belajar tapi semua soal-soalnya itu tidak masuk dalam apa yang dia pelajari. Jadi sehingga kayak saya melihat di sini rupanya kayaknya memang ini sudah ditakdirkan untuk dia lulus. Nah, kemudian anak juga memang kebetulan mau tes CPNS juga. Saya sudah ikhtiar kemudian belajar juga. Namun saya belajar ini saya melihat soal-soalnya begitu sulit sekali. Dan saya berikhtiar saja, mudah-mudahan ini karena saya tidak pintar, mudah-mudahan Allah menakdirkan saya supaya bisa diluluskan seperti amin. Itulah pertanyaan saya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Antum sudah lulus atau belum lulus? Sudah ujian atau belum ujian? Belum ujian. Ya, belum ujian juga. Baru mau ujian. Ya, baru mau ujian insyaallah minggu depan. Belum tertakdirkan apa antum lulus atau tidak? Tidak lulus. Ya. Yang antum tanyakan apa yang mesti saya lakukan untuk saya bisa lulus. Begitu kan? Kira-kira seperti itu, Ustaz. Ya. Kan begitu kan? Mungkin begitu pertanyaannya, Pak, ya? Ya. Apa yang mesti dia lakukan untuk dia bisa lulus? Yang pertama,
antum mesti belajar, ya kan? Belajar semampu yang antum bisa, mempersiapkan diri untuk menjawab kemungkinan semua pertanyaan yang mungkin muncul. Jelas kan ya? Yang kedua, antum mesti berdoa. Mesti berdoa. Apa doanya? Ya kan ya? Di samping ya Allah luluskan saya, yang kedua ya Allah berikan kepada saya pertanyaan yang saya tahu. Masya Allah. Enggak, serius ini. Ya kan ya? Alhamdulillah. Ya kan? Karena kan antum tadi bilang ada orang pintar sudah belajar, tapi ternyata soalan yang muncul bukan yang dia pelajari. Ada orang tidak pernah belajar, tiba-tiba yang muncul adalah pertanyaan yang memang dia tahu, lulus. Nah sekarang siapa yang menentukan itu semuanya? Kan tidak ada yang menentukan. Yang memberi soalan juga tidak tahu apa yang antum tahu, ya kan? Antum juga tidak tahu soalannya seperti apa. Yang tahu semuanya siapa? Minta kepada Allah, ya Allah luluskan saya, ya Allah supaya saya lulus, ya Allah berikan soalan yang saya bisa jawab. Selesai. Ya kan ya? Ternyata antum tidak lulus. Ya kan ya? Kalau antum tidak lulus, apa yang mesti antum lakukan? Sabar. Kalau antum lulus, apa yang antum mesti lakukan? Syukur. Clear. Itu tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Selanjutnya, kalau masih ada dari hadirin, silakan. Kalau tidak ada, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ustaz, berkenaan dengan Allah menciptakan yang baik dan buruk tadi, bagaimana kita memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari dosa-dosa itu, bahwa itu adalah sebuah kebaikan sebagaimana yang Ustaz katakan? Bagaimana? Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebaikan dan keburukan. Nah. Dan bagaimana kita memahami bahwasanya ketika Allah menciptakan dosa itu adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Saya tadi katakan bahwa semua ketentuan Allah adalah baik. Kalau keburukan itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, di mana baiknya? Itu. Baiknya tinggalkan. Baiknya tinggalkan. Karena untuk itu Allah menjelaskan kepada kita keburukan agar kita tinggalkan. Untuk itu Allah memberitakan kepada kita tentang kebaikan untuk kita kerjakan. Paham gak ini? Paham. Jadi harus begitu. Jadi bagaimana untuk kita memposisikan kebaikan itu bahwa itu adalah baik. Dia akan sangat menjadi baik keburukan itu kalau kita tinggalkan. Baik itu. Tinggalkan berzina. Zina kan tidak baik. Tinggalkan berzina, baik enggak? Ya kan ya? Kan begini. Ada hadis yang sahih. Mungkin pantas atau tidak pantas, tapi ini hadis. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Maaf menterjemahkan saya susah. Di kemaluan istrimu itu ada sedekah. Maaf kalau saya agak sedikit kasar ya. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Sahabat heran. Masa ada sedekah di situ? Ya kan ya? Rasulullah bilang, bukankah jika engkau meletakkan kemaluanmu di yang diharamkan Allah, Allah marah? Begitu juga sewaktu engkau meletakkannya di yang halal, Allah akan kasih pahala. Itu intinya. Jadi kapan kebaikan itu akan menjadi baik, walaupun itu ciptaan Allah, walaupun itu takdir Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya takdir Allah adalah baik, dia akan menjadi baik kalau kita tinggalkan. Ya kan? Kebaikan saja, kebaikan itu bisa saja berhasil tidak baik. Kapan? Kalau kita tidak kerjakan. Salat baik, tapi kalau tidak kita kerjakan, baik nggak? Tidak baik. Jadi seperti itu.
Jadi kalau pertanyaan ditanyakan itu, kalau semuanya adalah takdir Allah, baik dan buruk adalah ciptaan Allah, bagaimana kita bisa memahami bahwa buruk itu adalah kebaikan? Kita akan sangat bisa memahami keburukan itu menjadi kebaikan kalau kita tinggalkan. Dan untuk itu Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita mana yang baik dan mana yang tidak baik. Untuk kita kerjakan yang baik dan untuk kita tinggalkan yang tidak baik. Mengerjakan yang baik, meninggalkan yang tidak baik, dua-duanya adalah kebaikan. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Kita ambil lagi kalau masih ada dari hadirin yang ingin bertanya. Tafadhol. Iya, di pojok. Bismillah, mohon ilmu dan nasihatnya Ustadz. Jikalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan menjadi orang yang kaya, bagaimana kita menyikapi kita itu tidak terlalu cinta dengan dunia? Artinya di hati kita ini besar hanya untuk memprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang lebih tepatnya bagaimana kita itu dikejar oleh dunia, walaupun kita hanya semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak condong untuk mengejar dunia. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Allah mentakdirkan seseorang menjadi kaya, bagaimana? Jika Allah mentakdirkan saya menjadi kaya, bagaimana caranya agar saya tidak terlalu cinta dunia? Itu pertanyaan antum ya? Saya ingin mengatakan ada satu riwayat dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sewaktu di zamannya itu alhamdulillah kekayaan negara bertumpuk. Dan suatu kali setelah sholat subuh itu gubernur-gubernurnya, utusan-utusannya yang datang untuk mengumpulkan zakat itu datang membawa harta yang begitu banyak, ya kan? Lalu diserahkan kepada Sayyidina Umar. Untuk menjawab pertanyaan antum, renungi perkataan Sayyidina Umar ini, ya kan? Pertanyaan antum, kalau kita kaya supaya tidak larut dalam masalah keduniaan bagaimana? Coba dengar kata Sayyidina Umar. Dia berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al hadha fi yadi wa la taj'alhu fi qalbi. Ya Allah, jadikanlah kekayaan-kekayaan ini di tanganku, jangan sekali-kali engkau masukkan dia ke dalam hatiku. Paham ini? Ya kan ya? Jadi yang sudah kita miliki saja itu semestinya berada di tangan kita saja. Jangan sampai dia kemudian menentukan sikap hati kita. Paham ini? Nah, masalah kita adalah kalau Sayyidina Umar yang sudah ada di tangannya, dia masih berharap jangan sampai masuk ke dalam hatinya. Kita jangankan yang di tangan kita masuk ke dalam hati, yang masih di tangan orang saja sudah masuk ke dalam hati kita. Benar tidak? Benar, ikhwan. Dan tidak ada yang akan mengendalikan sikap kita terhadap dunia yang kita miliki kecuali kita bisa memahami hakikat kehidupan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaitin ila akhiril ayat. Ya kan ya? Jadi saya ingin katakan kepada antum, suatu saat nanti antum menjadi orang kaya, suatu saat nanti antum menjadi orang kaya, atau sekarang memang antum sudah menjadi orang kaya, ya kan ya? Jadikan seperti kata Sayyidina Umar, kekayaan ini letakkan saja ya Allah di tanganku, jangan engkau masukkan ke dalam hatiku. Karena kalau sampai kekayaan itu masuk di dalam hati, itulah yang akan menjadikan antum menjadi orang-orang hamba dunia. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celaka orang yang memperhambakan dirinya terhadap dinar dan dirham. Seperti itu. Jadi kalau itu pertanyaan antum, bagaimana kalau saya menjadi orang kaya lalu tidak larut dalam masalah keduniaan? Jadi seperti Sayyidina Umar, yang kekayaan itu hanya ada di tangannya dan dia tidak ingin sama sekali kekayaan itu masuk ke dalam hatinya. Wallahu a'lam. Setuju? Baik, kita angkat lagi satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
apakah menyalahi takdir orang yang bekerja keras mencari nafkah sampai lupa pada kewajiban ibadah? Oh. Apakah menyalahi takdir orang yang mengejar harta sampai lupai ibadah? Ini orang yang menyalahi irada syar'iyahnya Allah. Dan sudah kita katakan tanggung jawab baik di dunia ataupun di akhirat nanti berkaitan dengan irada syar'iyah. Ya kan ya? Allah mewajibkan kita sholat. Nah ternyata kita tidak sholat hanya semata-mata mengejar dunia. Itu jelas jawabannya itu. Jelas jawabannya. Saya sering menceritakan kepada teman-teman para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Artinya tingkat keseriusannya untuk mengerjakan kebaikan pada saatnya. Dikatakan bahwa kalau ada seorang bekerja di kebunnya lantas mau mencangkul, dikatakan seperti itu, lalu mau mencangkul, tiba-tiba mau menurunkannya, dikumandangkan azan, ya kan ya, apa yang mereka lakukan? Langsung tidak, dia buang ke belakang. Nah, jadi kalau ini kita jadikan, loh memang kepada siapa kita mesti mengacu? La yuslihu akhir hadhil ummah illa ma yuslihu awwalahu. Kata Imam Malik, tidak akan ada yang bisa menyelesaikan permasalahan umat ini yang berada di penghujungnya kecuali perkara-perkara yang sudah menyelesaikan permasalahan umat dahulu. Maksudnya para sahabat dan generasi berikutnya. Nah, kalau seperti itu mereka, dan di tangan mereka lah perkembangan Islam berlaku, Allah menolong Islam. Nah kalau kita gimana? Mereka mau mencangkul? Tidak, karena dikumandangkan azan terlepas. Kalau kita gimana? Saya akan dulu. Jadi pertanyaan yang ditanyakan, bagaimana orang yang larut mencari dunia sampai lupa mengerjakan kewajiban? Saya katakan dia adalah menyalahi irada syar'iyahnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang akan dia pertanggungjawabkan. Itu yang akan dia pertanggungjawabkan. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz. Mungkin pertanyaan terakhir ya di kesempatan kali ini, sekaligus nasihat bagi kami yang ada di sini, khususnya mungkin para ikhwan dan akhwat, bagaimana kiat-kiat agar kita bisa tetap istiqomah, karena perjalanan kita kalau Allah mentakdirkan misalnya usia kita masih lebih panjang, tentunya masih akan melewati berbagai macam hal. Saat ini saja kita sudah dihadapkan dengan berbagai macam fitnah, apatah lagi kedepannya tentu jauh lebih besar lagi. Nah, mungkin antum bisa memberikan faedah kepada kami Ustaz tentang hal ini. Jazakallahu khair. Subhanallah. Bagaimana supaya kita bisa istiqamah? Mungkin itu pertanyaannya Ustaz. Di kondisi di mana memang tantangan begitu berat dan beragam, ya kan? Saya ingin katakan bahwa di antaranya adalah berupaya semampu yang kita bisa untuk mendekat-dekat kepada Allah. Itu jalur pertama. Karena hidayah, keistiqomahan, iman itu pemberian Allah. Ya kan ya? Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Hidayah itu pemberian Allah, istiqamah itu pemberian Allah. Jadi kalau dia pemberian Allah, jalur satu-satunya yang memungkinkan kita mendapatkan yang kita inginkan itu adalah dengan menjadi orang yang dekat-dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, mintalah selalu keistiqamahan itu kepada pemiliknya. Dan kita katakan bahwa yang memiliki istiqamahan itu adalah Allah. Dia akan memberikan kepada kita. Jadi ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang
tidak boleh kita lupakan di setiap kita menengadahkan tangan kita kepada Allah, memohon kepadanya yang ingin kita mohonkan. Satu jangan dilupakan, ya Allah, berikan aku kekuatan untuk bisa istiqamah di jalan ini. Ya kan ya? Mesti itu kita. Karena kita itu kadang-kadang subhanallah, saya mungkin dan yang lainnya, kita tuh kalau berdoa itu lebih banyak yang kita minta masalah duniawi. Betul tidak? Ya kan? Ya Allah, mudahkan rezekiku. Ya kan? Ya Allah. Hatta untuk perkara-perkara ibadah pun itu dikaitkan dengan dunia. Saya ingin katakan, kita coba sedikit merubah format doa kita, di mana kita lebih banyak meminta perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia. Coba lebih banyak porsi yang berkaitan dengan ukhrawi dalam doa-doa kita. Dan di antara yang terpenting untuk kita mohonkan kepada Allah adalah keistiqamahan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu bukan hanya semata kemampuan kita, akan tetapi dia pemberian Allah. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang lainnya adalah untuk kita bisa tetap istiqamah dalam pengamalan agama ini adalah berkaitan dengan unsur-unsur dunia, unsur-unsur manusiawinya. Ya kan ya? Senantiasalah berada bersama dengan orang-orang yang memang istiqamah. Ya kan? Bagaimana mungkin antum bisa istiqamah kalau bertemannya dengan orang yang suka ke karaoke? Bisa kan? Bisa. Dan saya rasa Rasulullah sudah menggambarkan tentang orang yang berteman dengan orang baik dengan orang yang berteman dengan orang tidak baik. Antum faham semuanya mungkin perkara ini. Seperti orang yang berdekat-dekat penjual minyak harum dengan orang-orang yang dekat-dekat dengan pandai besi. Jadi 3 unsur itu, ya kan? Mendekat-dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya agar keistiqamahan itu dia karuniakan kepada kita, dan sebagai upaya manusiawi senantiasalah bersama dengan orang-orang yang memang kita anggap sudah istiqamah, ya kan? Dan orang yang paling kita bisa katakan mereka adalah orang istiqamah, orang yang senantiasa rajin di majelis ilmu, ya kan? Kenapa majelis ilmu itu penting? Rasulullah SAW mengatakan tentang majelis ilmu, hum qaumun la yashqa ma'ahum jalisuhum. Mereka adalah kaum, mereka adalah kelompok, mereka adalah orang-orang yang tidak akan cilaka orang yang duduk-duduk bersama dengan mereka. Datang saya ke majelis taklim, datang tidur saja, ya kan ya? Datang tidur saja Ustaz, ya kan ya? Tapi janganlah. Tapi saya ingin katakan bahwa ini Rasulullah yang mengatakannya, bahwa majlis ilmu itu adalah majlisnya orang-orang la yashqa ma'ahum jalisuhum, yang tidak akan cilaka orang-orang yang mau duduk-duduk bersama dengan mereka. Kalau yang ditanyakan bagaimana bisa istiqamah, saya rasa itu. Dan kalau kita berbicara berdekat-dekat dengan orang yang istiqamah, siapa yang paling senantiasa kita dekat dengannya? Siapa? Istri kita, anak kita. Sehingga semestinya rumah kita itu adalah keadaan yang bisa menunjang kita istiqamah. Jadi mesti istri kita juga mesti istri yang istiqamah. Susah Pak. Kalau kita mau istiqamah, istri kita belum istiqamah, ya kan? Nanti pulang taklim jam 11 malam, pulang-pulang pintu ditutup, padahal belum makan, restoran sudah tutup, gimana? Sehingga saya katakan, kalaulah
dekat-dekat dengan orang yang istiqamah agar kita bisa istiqamah. Nah, orang yang paling banyak kita bersama dengannya adalah keluarga kita, sehingga kita mesti membangun satu keluarga di mana menunjang untuk kita bisa istiqamah. Wallahu alam. Saya rasa cukup ini. Saya menasihati diri saya sendiri juga, dan juga menasihati antum semua, berbagilah gitu kan, ya kan. Wallahu alam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kita ucapkan kepada Al-Ustadz yang telah memberikan faedah yang begitu besar kepada kita semua. Semoga ilmu yang disampaikan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan sebagai salah satu sebab keberkahan baik bagi beliau dan juga khususnya bagi kita sekalian, dan secara umum bagi kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini dimanapun berada. Dan kami sampaikan bahwa insyaallah pada malam Ahad nanti akan ada kajian bersama dengan Syekh Abdul Qadir sebagai pembina Krisis Aid dari Inggris, dan insyaallah hari ini sementara perjalanan menuju ke tempat ini, yang mudah-mudahan sebentar sudah bisa bersua di kampus Prokit ya, pada malam Ahad selepas sholat maghrib. Kemudian penyampaian yang kedua kami ingin sampaikan berkenaan dengan acara kegiatan pada Jumat malam, yaitu Ramah Tamah sekaligus launching dari Muaz TV di Hotel Azizah ya. Untuk itu kami mengundang kepada para hadirin sekalian, tetapi dengan catatan bahwa terlebih dahulu melis nama-nama yang ingin mengikuti kegiatan tersebut. Jadi kegiatan insyaallah akan dilakukan pada selepas sholat maghrib mulai ya, sampai dengan sholat isya nanti di sana, sampai dilanjutkan kemudian. Tetapi karena pesertanya terbatas, maka diharapkan bagi para hadirin yang ingin untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut atau hadir, bisa nanti mendaftarkan diri kepada panitia mungkin setelah sholat isya nanti, agar bisa dikalkulasi berapa jumlahnya, karena berhubungan dengan keterbatasan kuota peserta yang disiapkan berhubung tempat. Baik, demikian penyampaian dari kami, dan sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya untuk berkunjung di tempat kita. Ya, ada ahli hikmah mengatakan bahwasanya kalau kita melihat orang yang lebih tua, maka kita mengatakan pada diri kita sesungguhnya mereka telah banyak mendahului kita dalam kebaikan. Namun kalau kita melihat orang yang lebih muda, kita mengatakan kepada diri kita bahwasanya kita telah banyak mendahului mereka dalam dosa. Sehingga mudah-mudahan pertemuan dengan beliau pada hari ini akan memotivasi kita untuk senantiasa berbuat baik sebagaimana yang kita saksikan tanda-tanda pada beliau. Semoga Allah menjaga beliau dan juga khususnya kepada kita semua. Baik, demikian kajian ini, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muaz TV, pilihan keluarga Islami. Assalamualaikum Sobat Muaz TV. Sekarang telah hadir aplikasi Muaz TV nih, yang akan memudahkan antum sekalian untuk mengakses konten-konten Muaz TV kapanpun dan dari mana saja. Caranya sangat mudah. Tinggal buka Google Play Store di gadget Android antum, ketik Muaz TV, klik install, dan selamat menyaksikan. Ayo, jadikan gadget antum lebih bermanfaat bersama aplikasi Muaz TV. Muaz TV, pilihan
pilihan keluarga Islami. Muaz TV, pilihan keluarga Islami. Assalamualaikum Sobat Muaz TV. Sekarang telah hadir aplikasi Muaz TV nih, yang akan memudahkan antum sekalian untuk mengakses konten-konten Muaz TV kapanpun dan dari mana saja. Caranya sangat mudah. Tinggal buka Google Play Store di gadget Android antum, ketik Muaz TV, klik install, dan selamat menyaksikan. Ayo, jadikan gadget antum lebih bermanfaat bersama aplikasi Muaz TV. Muaz TV, pilihan keluarga Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal aziz. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Muaz TV, pilihan keluarga Islami. Hadiri dan saksikan kajian kitab Qososul Quran, kumpulan kisah-kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran dengan narasumber Al-Ustadz Zain Zainal Muslimin LC Hafizahullah. Dan biidznillah ta'ala, pembahasan kita masih melanjutkan dari kitab Qososul Quran, kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim